Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tata cara menginstal aplikasi Microsoft Visual Studio 2019. Silakan diikuti ya. Caranya pertama buka Google, kemudian ketik aja di sini di dalam pencariannya Visual Studio. Ini Visual Studio Microsoft.com. Nah, ketika di sini maka kita ingin menginstalnya yang gratis. Maka pilihlah yang community ini. Untuk profesional dan enterprise ini dia bersifat trial. Artinya dikasih waktu 30 hari. Jadi kita ambil yang community ini untuk berbasis free-nya nih, free for individual developer. Kita klik saja, maka otomatis nanti terdownload di sini. Nah, ini Visual Studio Community 98. Nah, setelah ini kita menuju aplikasi tersebut yang telah terdownload. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi ini langsung kita install saja boleh, atau simpan ke data D juga boleh. Kita letakkan jadi sini. Nah, setelah itu kita install. Untuk menginstalnya paket internetnya harus aktif. Jadi kita menginstalnya melalui internet. Jadi paketnya harus aktif. Silakan diklik 2 kali aplikasinya. Silakan diklik ini 2 kali. Silakan ditunggu. Nah, ketika di sini maka pilih run. Maka akan proses install. Installnya sangat mudah ya. Akan ditunggu. Nah, ketika muncul ini Visual Studio Installer, maka klik continue. Proses ini tetap internetnya aktif ya. Continue. Maka proses install. Silakan ditunggu. Nah, ketika berada di tampilan ini, maka apa yang akan kita pilih? Yang kita pilih adalah .NET Desktop Development. Jadi yang kita pilih adalah .NET Development. Kemudian kita cek di sini .NET Desktop Framework, aman. Berarti kita install. Setelah selesai install, maka akan tampil semacam ini. Apakah kita ingin merestart laptop kita atau tidak? Apakah ingin merestart laptop kita atau tidak? Kalau ingin merestart, silakan klik restart. Disarankan untuk menekan restart. Aplikasi Visual Studio telah terinstall di komputer kita. Caranya, silahkan cari, bisa melalui search ini, kita tulis visual. Nah, maka aplikasi visual muncul. Nah, ini tampilan pertama.
ketika kita klik Visual Studio. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita not now aja, kita pilih not now. Ketika muncul seperti ini, maka pilih pilihan kita, mana yang akan kita inginkan. Maka pilih yang ini aja, blue, Start Visual Studio. Nah, maka aplikasi Visual Studio nampak ya. Maka di sini berarti kita telah sukses untuk menginstal dan membukanya. Tinggal kita pilih kalau kita ingin membuat aplikasi, maka create a new project. Mudah sekali. Kita lanjutkan lagi videonya. Ini materi kita tentang mengenal bagian-bagian antarmuka pada Visual Studio 2019. Tujuan materi ini untuk mengenal bagian-bagian antarmuka pada Visual Studio ini, kemudian apa saja fungsi dari komponen-komponen interface atau jendela yang ada di lembar kerja ini. Seperti di sini ada jendela atau interface komponen toolbox. Kemudian di sini data source, kemudian solution explorer, dan juga properties. Untuk toolbox ini fungsinya digunakan untuk mendesain. Jadi objek-objek yang ada di toolbox ini digunanya untuk mendesain aplikasi. Aplikasi apa, model apa yang akan kita inginkan. Nah, ini adalah objek-objeknya. Ada button, ada combo box, ada label, ada list view, dan banyak lagi. Ada text box, picture box, banyak lagi. Dan ini objek-objek ini digunakan untuk mendesain aplikasi yang akan kita buat di tampilan form ini. Kemudian Solution Explorer. Solution Explorer ini dia menampilkan nama aplikasi yang telah kita buat tadi, yaitu aplikasi sederhana. Kemudian dia menampilkan modul-modul dan form. Nah, karena kita masih menggunakan atau mengaktifkan form 1, maka tertera di sini form 1. Kemudian komponen atau jendela properties. Jendela properties ini digunakan properti-propertinya digunakan untuk mengedit atribut aplikasinya. Apakah mengatur warnanya atau mengatur ukuran fontnya, tentang fontnya, warna fontnya, dan lain-lain. Sini juga ada nama fontnya, dan untuk mengatur bagaimana caranya aplikasi ini bisa menarik. Kemudian di sini ada juga komponen data source. Komponen data source ini yang akan menghubungkan dari aplikasi Visual Basic ini ke database. Kemudian ada satu lagi komponen, yaitu komponen jendela kode pemrograman atau disebut juga dengan kode editor. Untuk memunculkannya, kita klik 2 kali pada form ini. Kemudian nanti kita tunggu prosesnya. Kemudian akan muncul tempat kode-kode ataupun coding-coding yang perlu dibuat untuk memproses aplikasi kita. Jadi ada 5 komponen penting untuk mendukung atau membuat aplikasi kita di Visual Studio ini. Sekarang ini, seandainya komponen-komponen ini tidak muncul, umpamanya ini
tidak muncul, kita close saja. Ini juga tidak muncul, ini juga tidak muncul. Nah, bagaimana memunculkan komponen-komponen tadi? Untuk memunculkannya, kita klik view. Kita klik view, cari yang pertama tadi toolbox ya. Klik toolbox. Nah, maka toolbox akan muncul. Kemudian tadi ada lagi data source melalui view juga. Pilih other windows dan pilih data source. Nah, kemudian tadi ada solution explorer untuk memunculkannya juga di view. Kemudian klik solution explorer. Klik. Nah, akan tampil. Kemudian tadi ada juga properties. Untuk properties langsung saja klik kanan di form ini, klik kanan, klik properties. Nah, maka akan muncul properti di komponen properti. Sangat mudah sekali. Jadi untuk mengenal bagian-bagian antarmuka Visual Studio ini, nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi ini, tentu kita harus mengenali dulu aplikasinya. Dan selanjutnya akan kita coba lagi nanti menguraikan satu persatu objek-objek yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi. Kita langsung saja nanti membuat aplikasi sederhana sehingga kita nanti bisa menguraikan ataupun bisa menyeleksi dari sekian banyaknya objek-objek di toolbox ini, objek apa saja yang perlu yang sering digunakan. Di komponen toolbox ini sangat banyak sekali objek-objek yang tersedia. Tapi di antara banyak objek ini, yang sering digunakan oleh pengguna untuk membuat aplikasi itu adalah ada beberapa. Jadi itu yang akan kita praktekkan. Jadi yang pertama, yang sering digunakan oleh pengguna adalah label. Kita tarik ya. Jadi cara untuk memasukkan ke form, ini adalah kotak form. Untuk mendeskripsikan ini adalah kotak form, kita rubah dulu teksnya. Umpamanya ini adalah kotak form. Nah, klik. Nah, ini dia. Kemudian kita uji sekarang label. Kita tarik, klik. Ini namanya drag dan drop. Tarik, letakkan di tengah-tengah. Biasanya label ini digunakan untuk judul aplikasi atau kata-kata yang lain. Untuk merubahnya, klik label. Untuk merubah teksnya, klik label, cari teks di sini. Nah, label. Judul aplikasi kita buat. Nah, jadi itu objek yang pertama. Untuk merubah tulisannya di properties ini, untuk merubah ukurannya juga di sini. Nah, ini dia. Size-nya, font style-nya, font-nya. Bisa kita pilih. Jadi untuk sekarang kita biarkan saja, kita rubah ukurannya 12. Karena biasanya judul itu besar. Oke. Nah, untuk mengganti teks itu, bisa langsung ke teks tadi, sini, bisa langsung diketik. Contohnya ini, label, umpamanya, langsung aja ketik ke keyboard, button, enter. Nah, jadi otomatis dia mengarah ke sini. Nah, objek yang kedua yang sering digunakan adalah button, yang tulisannya ini button. Button ini biasanya digunakan untuk membuat tombol-tombol. Nah, biasanya ada tombol save, oke, kita rubah button ini, kita ganti dengan oke. Langsung ke keyboard aja langsung. Oke, enter. Nah, sangat mudah sekali.
Misalkan diatur ukurannya mau persegi panjang atau persegi 4. Nah, tinggal diatur. Itu adalah button. Kemudian yang kedua adalah text box. Text box ini biasanya digunakan untuk mengisi karakter. Text box. Mana text box? Seandainya susah kita mencari karena terlalu banyak toolbox ini, tinggal kita ketik saja TE. Maka ada pilihan text box ini. Kita tarik. Nah, text box ini biasanya digunakan untuk mengisi data. Kita bikin labelnya, kita copy ini, tinggal copy saja, paste. Nah, text box. Nah, jadi ada nama terus diisi sini. Itu fungsi text box. Selanjutnya memilih sesuatu pilihan. Biasanya pilihan yang selalu digunakan itu biasanya checkbox. C pakai H, C. Nah, ini dia checkbox. Jadi ini memilih beberapa pilihan, bisa satu atau dua. Nah, tinggal tarik saja. Nah, ini adalah checkbox. Kita deskripsikan ini, kita bikin nama checkbox. Nah, enter. Kemudian ada combo box. Ini juga pilihan. Combo box ini dia. Tarik. Nah, combo box ini dia juga ada pilihan, cuma bisa milih satu. Nanti ketika klik tanda segitiga ini ke bawah ini, nanti ada pilihan ke bawah. Kita deskripsikan dulu, kita copy aja ini. Pastikan. Kita rubah ini combo box. Nah, untuk mendeskripsikan atau membuat listnya, kita ke item. Di properties cari item. Ini dia item. Klik tanda kotak ini. Nah, umpamanya pilihan kelas 7, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke. Jadi nanti ketika dijalankan aplikasi ini melalui start ini, maka ini bisa ketika kita klik keluar pilihan kelas 7, 8, 9. Itu fungsi dari combo box. Kemudian lagi radio button. Ini juga pilihan yang sering digunakan, radio button ini dia. Tinggal tarik. Kita letakkan di sini. Nah, ini biasanya juga pilihan. Kita deskripsikan dulu. Kita gunakan ini radio dan kita geser. Nah, ini juga untuk pilihan. Kita copy paste aja. Nah, pilihan. Nah, kemudian yang sering digunakan itu adalah objek tanggal, date. Ini biasanya tanggal lahir juga bisa nih. Date time picker. Tarik. Nah, jadi nanti ketika kita jalan ke aplikasinya, kita klik nanti ada pilihan tanggal. Date time picker. Kita deskripsikan dulu. Ini adalah date time picker. Date time picker. Nah, ini dia. Namanya tanggal lahir gitu. Kemudian yang biasa digunakan itu adalah rich text box. Nah, jadi apa bedanya rich text box dengan text box ini?
Kalau textbox hanya mengisi karakternya tidak terlalu banyak, tapi kalau rich textbox ini bisa mengisi data banyak di dalam. Biasanya untuk menjelaskan sesuatu rich textbox ini, atau biasanya di aplikasi dituliskan keterangan gitu. Rich textbox. Nah, ini adalah rich textbox. Jadi ini biasanya objek-objek yang sering digunakan oleh pengguna untuk membuat aplikasi sederhana. Yaitu cara membuat aplikasi sederhana. Kita telah mempraktekkan dari video-video yang sebelumnya bagaimana memulai aplikasi Visual Studio 2019. Kemudian kita telah membahas tentang interface, jendela-jendela interface antarmuka di Visual Studio. Kemudian kita juga telah menseleksi objek-objek apa saja yang sering digunakan untuk mendesain aplikasi. Sekarang ini kita akan bahas cara membuat aplikasi sederhana. Jadi kita mempraktekkan lagi cara membuat aplikasi sederhana melalui aplikasi Microsoft Word Visual Studio 2019. Yang akan kita buat konsepnya seperti ini. Kita buat nanti labelnya siapa namamu. Nanti kita bikin textbox-nya, inputnya yaitu contohnya ini saya buat nama saya Syarul Azmi. Kita ketik Syarul Azmi. Kemudian nanti di sampingnya kita bikin button untuk memproses, maka akan keluar output layarnya seperti ini. Ada nama kita tadi muncul di sini. Nah, nama yang kita input tadi muncul di sini. Dan ini menggunakan pemrograman yang sangat sederhana sekali. Mudah-mudahan Nanda sekalian bisa memahaminya, dan ini sangat mudah sekali. Kita langsung ke aplikasi Visual Studio. Ini adalah tampilan halaman kerja pada Visual Studio. Langsung saja kita buat seperti yang telah kita bahas tadi. Kita ingin membuat aplikasi sederhana saja. Di sini akan kita buat. Tadi ada label. Sorry, label. Mana label? Nah, ini label. Kita drag saja. Nah, di sini kita bikin namanya properties. Saya letakkan di sini saja biar mudah. Siapa nama kamu? Seperti itu ya. Siapa nama kamu? Nah, kita udah dapat nih tabelnya. Kemudian nanti kita bikin checkbox. Kita bikin checkbox di sini. Kita cari checkbox. Nah, ini dia. Bukan checkbox tapi textbox, maaf. Textbox. Kita klik aja biar mudah. Textbox ini dia. Kita drag. Kita panjangkan saja. Nah. Kemudian label yang akan kita buat lagi, label di sini, namanya di sini lah. Kita buat assalamualaikum tadi ya. Nah, ini assalamualaikum Syarul Azmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu label yang pertama. Kemudian tambah lagi labelnya. Ini label yang kedua. Ini nanti. Untuk label ini teksnya kita kosongkan. Karena label ini akan terisi dengan nama kita nanti yang kita input di textbox ini.
Kita kosongkan saja. Seharusnya dia ada. Ini memang ada karena teksnya kita kosongkan. Kemudian label selanjutnya kita tulis di sini label apa tadi? Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, itu kalimat yang kita buat. Bagaimana kabarmu hari apa ya? Hari ini. Nah, ini dia. Kemudian semoga sehat selalu. Kita bikin lagi labelnya di sini. Teksnya semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Nah, kemudian kita bikin button untuk memproses aplikasi kita. Button kita letakkan di sini saja. Button kita bikin oke saja. Button oke. Kayak gitu ya. Nah, kita kecilkan. Nah, ini adalah tombol nanti untuk memproses agar siapa nama yang akan dimasukkan di sini bisa muncul. Sekarang ini kita bikin skripnya, kodenya dengan cara klik ini. Kemudian di sini kita bikin di button 1 tadi, kita bikin skripnya label 3 tadi ya, label 3 berbentuk teks sama dengan label teks box teks mana ya di sini teks box 1. Nah, teks box 1 berbentuk teksnya ini dia. Nah, label 3.1 berbentuk teks, artinya label yang kita hilangkan tadi itu akan diisi oleh teks yang diinput oleh teks yang ada di teks box 1. Nah, kita coba jalankan. Aplikasinya. Sedang proses. Masih proses. Ini adalah aplikasi yang kita buat tadi. Kita coba, kita isi nama saya, Syahrul Azmi. Apakah dia nanti muncul di sini? Klik OK. Berarti aplikasi kita ini berhasil. Sangat mudah sekali kan? Mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahaminya dan dapat membuat aplikasi sederhana ini. Cukup sekian, terima kasih dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.